Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Sahma Malim Ate Tarigan lahir pada tahun 1972. Dulu itu untuk menempuh pendidikan setengah susah dikarenakan soal perekonomian. Ketika kelas 1 SD selalu menjadi sorotan dikarenakan penampilan yang bisa dibilang urak-urakan. Sebab itulah banyak teman-teman menjauhinya. Ketika kelas 5 SD merasa tidak nyaman pergi ke sekolah, karena itu meminta izin pada orang tua untuk berhenti sekolah. Dan orang tua tidak memaksakan diri, karena pada zaman dahulu orang tua masih kulit dan menganggap sekolah itu tidaklah penting. Nah, setelah berhenti sekolah, ikut-ikut dengan orang tua, yaitu bekerja di ladang. Banyak yang bisa dikerjakan, akan tetapi hasilnya tidak seberapa hingga pada umur 15 tahun, ikut pergi bersama teman bekerja di sebelah kebun sayuran. Di situ pekerjaannya ada untuk perempuan, mengambil sayuran dan menjualnya di pasar, sedangkan untuk laki-laki mengangkat barang-barang. Nah, di situ bekerja dengan keras, akan tetapi tidak pernah puas akan hasilnya. Pada umur 19 tahun, berjumpa dengan seorang laki-laki. Setelah beberapa kali bertemu, kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Lalu menikah dengannya, tinggal bersama dengan suami di kampungnya, yaitu Sileuh. Tinggal dengan mertua karena keadaan ekonomi, hingga beberapa bulan hamil dan melahirkan seorang bayi lelaki. Saat itu pada tahun 1992, pada zaman dahulu, pada zaman dulu, kalau setelah melahirkan cukup sebulan sudah bisa kembali beraktivitas. Nah, setelah keadaan membaik, kembali beraktivitas dengan mertua perempuan, yaitu berladang. Sedangkan suami bekerja menjadi supir. Setelah beberapa tahun tinggal dengan mertua dan mengelola tanam-tanaman di ladang, berhasil tanaman cabai dan kulit manis, hingga pada saat itu memiliki beberapa tabungan, dan sang suami hingga memutuskan untuk membangun rumah sendiri, hingga pada saat 2 bulan rumah sudah selesai dibangun dan kami pindah. Hingga saat itu pada tahun 1994 melahirkan seorang bayi laki-laki, dan di situ menitipkan anak pertama dengan mertua dikarenakan suami tidak bisa mengambil cutinya, hingga anak berusia 1 tahun dan membawa anak ke berkebun. Hingga pada saat tahun 1996 ketika sedang hamil, dan di situ semua tanaman berhasil semua dan sudah memiliki beberapa kerbau yang kami ternak, akan tetapi ada seseorang yang memiliki rasa iri dengan keluarga kami, hingga pada saat itu orang yang iri. Pas di hari Jumat adalah hari pasar, sang mertua memutuskan berbelanja, dan setelah kami pulang dari pasar, kami mendengar suara perkicauan di kampung. Suami hingga pada saat kami melihat anak yang umur 3 tahun dan umur 2 tahun sudah dipegang dengan opungnya dan diamankan karena sang ayah sedang berantem dengan orang yang iri melihat kami, hingga pada saat itu diutuskan sang mertua untuk pindah dari kampung. Setelah itu sang suami memutuskan untuk membawa kami merantau karena ada kawan sang suami yang menawarkan pekerjaan untuk sang suami. Walaupun menjadi seorang supir, akan tetapi sangat bermakna untuk saat kondisi seperti ini. Hingga kami pindah dari rumah orang tua saya ke kampung orang, yaitu lipat kain. Nah, di sini saya merasakan bagaimana hidup di perantauan, hingga tidak terasa saya sudah tinggal 2 bulan di perantauan. Pada saat ketika ada pelamaran yang diinfokan kepada saya, yaitu menjadi seorang sekretaris perusahaan teman lama saya dulu dengan persyaratan harus tamat SMA. Nah, di situ saya merasa sedih
dan menyesal karena saya tidak mempunyai sekolah hingga saya menolak penawaran teman saya itu. Lalu kemudian tempatnya pada bulan 12 saya melahirkan seorang bayi perempuan, dan di situ saya mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan lengkap di keluarga saya. Dan tepat di saat putri saya umur 1 tahun, kami memutuskan untuk merantau ke Pekanbaru. Di situ kami bekerja di PT Cerenti Subur. Saya bekerja menjadi SKO dan suami saya bekerja menjadi supir buah sawit. Ya, walaupun gajinya tidak seberapa, akan tetapi sangat cukup untuk makan dan keperluan lainnya. Hingga di PT Cerenti Subur saya menyekolahkan anak-anak saya, sedangkan anak pertama dan kedua saya itu sekolah di kampung dan pindah ke PT Cerenti Subur. Dan saya sekolahkan di tempat saya ini dan hingga anak saya tamat SMK ketiganya dan anak saya yang perempuan tamat SMP. Dan dia meminta untuk pindah ke kampung untuk melanjutkan studinya. Lalu setahun kemudian kami sekeluarga pindah dan anak pertama saya sudah menikah saat itu dan kami pindah ke kampung. Di saat kami mendengar berita bahwa ladang kami mau diserakahi saudara sang suami, dan setelah itu kami pindah ke kampung dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Dan setelah pindah dari PT Cerenti Subur, kami sebelumnya mengurus surat pengunduran diri dan mendapatkan pasangan atau disebut juga jam sostek. Dan setelah semua selesai, kami pindah dan membangun rumah di kampung. Setelah rumah kami selesai dibangun, suami saya memutuskan untuk bekerja ke Aceh, dan di sana dia per bulannya mengirim kami uang ke kampung, sedangkan saya hanya bekerja sehari-hari di ladang kami atau kadang bergaji-gaji ke ladang tetangga. Dan setelah itu ada teman sekampung saya mengajak saya untuk berbisnis online dengan persyaratan memiliki handphone dan kartu ATM dan modal sebanyak 100.000. Setelah itu saya meminta izin ke suami dan sang suami setuju, dan saya bergabung dengan teman saya yang tadi. Pada tahun 2016 bisnis kami lancar dan laris, akan tetapi pada saat tahun 2017 ada kesulitan karena ada pembisnis online yang iri terhadap bisnis kami dan dia mencoba untuk merusak pelanggan kami, dan di situ banyak pelanggan kami yang pindah ke agen lain. Setelah beberapa bulan bisnis saya lancar lagi dan menghasilkan uang yang lumayan banyak. Karena bisnis online yang saya ikuti adalah bisnis yang digaji per bulannya. Dan jikalau ada dapat pelanggan yang banyak, kadang saya dapat pesanan dari bos saya. Hingga beberapa bulan saya memperbesar rumah saya yang dahulunya hanya rumah setengah beton menjadi beton semua, dan saat ini menjadi beton dan berasbes semua, dan dengan dibantuin seorang suami. Dan dengan hasil online saya sampai saat ini saya bisa membuka toko baju, dan saya menyekolahkan anak saya di perguruan tinggi negeri 1 yang anak ketiga di PB dengan jurusan teknik informatika yang saat ini udah semester 7, sedangkan anak perempuan saya juga sekolah di perguruan tinggi negeri di Unri yaitu baru semester pertama. Dan semua itu berkat bisnis saya hingga sampai saat ini. Bisnis online saya tetap lancar dan saya mencoba memperbesar bisnis saya yang tadinya hanya untuk ke ibu-ibu, saya sekarang menjadi ke semua ukuran usia. Ada juga untuk pria, dan saya jaga memasukkan bisnis Oriflame yang hanya harganya juga dibilang wow gitu. Dan setelah beberapa minggu ini saya juga bergabung bisnis HWI, dan HWI ini adalah bisnis untuk kesehatan dan sangat mahal juga. Hingga sampai saat ini saya tetap menjalankan bisnis saya, dan sudah 3 bulan yang lalu suami saya tidak lagi bekerja di Aceh karena dia juga sudah capek. Hingga saat ini dia hanya mengurus ladang sekali. Dan di sini saya mempunyai saran atau kata semangat buat adik-adik sekalian yang tidak punya sekolah seperti saya. Tolong tetap semangat untuk mendapatkan impian apapun itu, walaupun kamu tidak punya pendidikan. Dan buat adik-adik yang menempuh pendidikan, semangat, jangan sia-siakan modal orang tuamu. Sekiranya hanya itulah yang saya menceritakan pengalaman saya secara singkatnya. Terima kasih. Itulah sebuah kisah yang berjudul Wanita Berbisnis Online yang Sukses yang ditulis oleh Angelina Padang. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.